Berikut presentasi mengenai General Business Environment dengan topik analisa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan PT PAM Leones Jaya. Presentasi ini disampaikan oleh Adriani Pujalestari dari kelas eksekutif A 46B. Belakang dari analisa faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan perusahaan PT PAM Leones Jaya diantaranya adalah air bersih adalah kebutuhan utama yang harus selalu terpenuhi dengan baik dan menjadi isu utama perusahaan pelayanan air bersih di daerah terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Agar perusahaan layanan air bersih daerah dapat bertahan dan terus bertumbuh, maka perusahaan harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan eksternalnya yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga setiap perusahaan layanan air bersih daerah harus dapat mengenali setiap peluang dan ancaman dari faktor-faktor eksternal apa saja dengan baik sehingga mampu menyusun dan menerapkan strategi bisnis yang tepat. Perumusan masalah dari topik ini adalah bagaimana faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi performa PT PAM Leones Jaya. Apakah peluang dan ancaman yang muncul dari faktor-faktor eksternal PT PAM Leones Jaya, dan apakah strategi yang dapat digunakan PT PAM Leones Jaya dalam menghadapi faktor-faktor eksternal tersebut? Metode penulisan dalam paper ini adalah menggunakan data primer, yaitu informasi terkait PT PAM Leones Jaya yang penulis dapatkan secara langsung secara internal dari periode 2015 hingga 2019. Dan lalu data sekunder berupa informasi terkait PT PAM Leones Jaya, industri dan pendukung lainnya yang penulis dapatkan dari beberapa sumber informasi yang relevan, yaitu seperti website. Ruang lingkup dari pembahasan topik ini adalah, ruang lingkup paper ini menganalisa faktor-faktor eksternal PT PAM Leones Jaya berdasarkan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, hukum, demografi, dan pemerintah. Profil perusahaan. PT PAM Leones Jaya atau Palija hadir di Jakarta untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan air bersih kepada masyarakat di wilayah barat DKI Jakarta sejak 1 Februari 1998 melalui 25 tahun kerjasama dengan PAM Jaya. Palija sebagai salah satu mitra operator swasta PAM Jaya diberikan kewenangan untuk seluruh sistem penyediaan air bersih Jakarta seperti suplai air bersih, treatment plant, sistem distribusi, pencatatan dan penagihan, serta seluruh bangunan-bangunan milik kantor PAM Jaya. Setelah 21 tahun beroperasi, Palija telah berhasil meningkatkan akses air bersih menjadi lebih dari 406.000 sambungan bagi lebih dari 3 juta penduduk di wilayah barat DKI Jakarta. Wilayah pelayanan Palija yaitu wilayah barat yang melayani daerah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan sebagian besar Jakarta Pusat. Palija sebagai perusahaan tunggal pengelolaan dan pelayanan air bersih di wilayah barat Jakarta memiliki 7 sumber air baku untuk proses produksi pengolahan air bersih Jakarta. Sumber air Palija terdiri dari pasokan air baku dan air curah olahan dari Jakarta dan luar Jakarta. Volume sumber air Palija sebanyak 69% berasal dari air baku yang berasal dari sungai-sungai di Jakarta, dan 31% adalah air curah olahan. Keseluruhan sumber air Palija diolah dan pada seluruh instalasi pengolahan air untuk mencukupi kebutuhan air warga Jakarta. Palija memiliki 4 instalasi pengolahan air bersih atau IPA, yaitu yang pertama di IPA Pejombongan 1 dengan kapasitas 2.650 liter per detik. Lalu IPA Pejombongan 2 berkapasitas 3.700 liter per detik, Cilandak memiliki kapasitas 400 liter per detik, dan Taman Kota memiliki kapasitas 150 liter per detik. Lalu Palija juga memiliki 2 pusat distribusi dan penampungan air, yaitu DCR 4 dengan kapasitas 1.950 liter per detik dan DCR 5 berkapasitas 800 liter per detik. Gambar ini menunjukkan lokasi-lokasi dari instalasi pengolahan air bersih Palija yang tersebar di wilayah barat Jakarta. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi dari proses bisnis Palija. Yang pertama adalah analisis faktor politik dan hukum.
Bagi para pelaku bisnis, harus memperhatikan perkembangan lingkungan politik dan hukum yang berlaku di tempat bisnis itu berada. Faktor politik dan hukum memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap aktivitas bisnis yang harus dilakukan, sehingga perusahaan dapat menyikapi pengaruh yang ada dengan menerapkan strategi yang tepat bagi tujuan perusahaan tersebut. Pemerintah mengeluarkan hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya air, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur bagaimana penguasaan sumber daya air itu diselenggarakan oleh pihak pemerintah. Sedangkan Pamjaya pada tahun 97 mengalami kinerja buruk, sehingga pada tahun 98 Pamjaya mengambil langkah privatisasi dengan bekerja sama dengan dua mitra operator swasta dalam bentuk kerjasama pemerintah dan swasta atau KPS. Namun langkah privatisasi dianggap tidak memperbaiki, yaitu adanya peningkatan keluhan masyarakat terhadap kualitas dan layanan yang buruk pada layanan air bersih Jakarta. Namun pada kasus ini adanya peluang bagi Palija, yaitu privatisasi air minum Jakarta memposisikan Palija sebagai pemain tunggal dalam bisnis air bersih di Jakarta. Palija diberikan wewenang untuk melaksanakan seluruh pengaturan operasional dan pelayanan bisnis air bersih Jakarta, sementara Pamjaya hanya memegang kendali perihal regulasi. Selain itu, dibalik dari peluang, adanya ancaman, yaitu adanya gugatan dari sekelompok orang menentang privatisasi air Jakarta, karena air itu dianggap sebagai barang publik yang harus dikelola oleh pemerintah, sehingga adanya pengurangan manfaat bagi perusahaan dan merugikan warga, karena hasil layanan memiliki kriteria yang tidak sesuai dengan harapan layanan air bersih bagi warga Jakarta. Dari analisa peluang dan ancaman, direkomendasikan adalah Palija tetap memberikan layanan terbaik dengan meningkatkan program pelayanan bagi seluruh pelanggannya, serta peluasan cakupan wilayah pelayanan dan optimalisasi jaringan perpipaan khususnya di wilayah layanan suplai rendah. Lalu Palija juga sebaiknya tetap mematuhi segala aturan perjanjian kerjasama dengan pihak pemerintah, dan Palija tetap memberikan program-program CSR yang memberikan manfaat bagi warga Jakarta. Yang kedua adalah analisis faktor ekonomi. Pentingnya perusahaan mempertimbangkan ekonomi ke dalam strategi bisnis yang disusun bagi suatu perusahaan. Pertumbuhan ekonomi akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas bisnis, dan para perusahaan harus dapat mengatur strateginya agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada dan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Berdasarkan analisis faktor ekonomi yang terjadi adalah DKI Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi di setiap tahun berikutnya. Lalu pertumbuhan ekonomi juga sejalan dengan pertumbuhan infrastruktur di DKI Jakarta, di mana pemerintah DKI merencanakan pembangunan infrastruktur hingga tahun 2030. Selain itu, peningkatan BDRB DKI Jakarta juga meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan. Dan adanya peningkatan inflasi tiap tahun dikarenakan kenaikan harga jual BBM dan tarif dasar listrik. Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat peluang bagi Palija, yaitu meningkatkan jumlah konsumsi air Jakarta akibat peningkatan aktivitas bisnis di Jakarta seiring dengan pertumbuhan infrastruktur. Namun adanya ancaman, yaitu kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik akibat inflasi menyebabkan meningkatnya biaya produksi dan operasional, sehingga mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Rekomendasinya adalah merencanakan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan suplai air yang meningkatkan dengan penambahan jaringan perpipaan baru dan optimalisasi jaringan existing. Penambahan instalasi pengolahan air juga diperlukan dengan instalasi air berkapasitas volume air yang lebih besar. Yang ketiga adalah analisis faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya mempengaruhi perubahan dalam preferensi dan kebutuhan konsumen yang ada, akan memberikan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Perkembangan dari lingkungan sosial dan budaya akan memberikan pengaruh kepada perusahaan itu sendiri, sehingga hal tersebut membuat perusahaan harus dapat menganalisis lingkungan sosial di sekitarnya agar dapat membuat keputusan bisnis yang tepat.
Seperti yang kita ketahui, penduduk DKI Jakarta terdiri dari beraneka ragam tingkat sosial dan budaya sehingga memiliki peluang dan ancaman tersendiri bagi keberlangsungan bisnis Palija. Keberagaman sosial dan budaya masyarakat DKI Jakarta tidak sebanding dengan tingkat kesadaran masyarakat akan penggunaan air yang baik. Selain itu, jumlah rumah tangga di DKI Jakarta juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pelanggan Palija. Dari pemaparan tersebut, adanya peluang bagi Palija. Di antaranya, pertumbuhan rumah tangga di Jakarta memberikan peluang bagi Palija dalam peningkatan jumlah pelanggan yang berpengaruh pada meningkatnya penjualan air Palija, khususnya bagi pelanggan standar atau pelanggan rumah tangga. Selain adanya peluang, diiringi dengan ancaman, yaitu tingkat jumlah sambungan ilegal dari konsumsi ilegal yang masih tinggi, akibat tingkat kesadaran masyarakat rendah dalam penggunaan air bersih, sehingga penyerapan suplai air kepada pelanggan menjadi tidak efisien. Dari analisis peluang dan ancaman, ditentukan rekomendasi strategi yang tepat untuk menghadapi masalah dari faktor sosial budaya ini, yaitu pemantauan intensif penanganan kebocoran air perpipaan di seluruh wilayah cakupan Palija dan identifikasi area dengan tingkat komplain tinggi sebagai indikasi area yang bocor. Selain itu, penggunaan teknologi juga diperlukan untuk mengidentifikasi kebocoran yang lebih efektif dan efisien, sehingga diperlukan untuk menunjang penanganan masalah operasional di jaringan perpipaan Palija. Lalu membangun awareness masyarakat terhadap tindakan dari sambungan ilegal dan pemakaian ilegal itu sendiri. Berikutnya adalah analisis faktor teknologi. Penggunaan teknologi menjadikan proses bisnis berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga membuat perusahaan harus memperhatikan tren perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat. Berbagai inovasi produk teknologi bermunculan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Palija sendiri sebagai penyedia air bersih Jakarta tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi. Palija sebagai penyedia layanan air bersih Jakarta menggunakan teknologi agar proses bisnis berjalan lebih efektif dan efisien. Teknologi yang digunakan diantaranya adalah teknologi MBBR untuk mengurangi tingkat polusi air pada sumber air baku yang melebihi ambang batas mutu air baku untuk pengolahan air bersih. Selain itu, teknologi AquaAdvance untuk analisis terhadap ketidaknormalan atau anomali data terhadap performa pada jaringan. Lalu, teknologi booster pump yang sudah digunakan Palija dirasa masih belum efektif untuk menjangkau lokasi pelanggan yang jauh dari instalasi. Dari pemaparan analisis faktor teknologi ini, terdapat peluang yang bisa didapatkan dari Palija, yaitu teknologi MBBR di instalasi pengambilan air baku meningkatkan kualitas pasokan air bagi pelanggan. Selain itu, teknologi booster pump yang sudah dilakukan oleh Palija juga dapat meminimalisir dampak gangguan suplai air dan menjangkau lokasi pelanggan yang jauh dari instalasi sehingga dapat terlayani dengan baik. Lalu, teknologi AquaAdvance dapat membantu Palija menjaga level pelayanan untuk pelanggan karena mampu mencegah atau mengantisipasi adanya gangguan suplai air. Namun, selain peluang, ada ancaman di balik faktor teknologi ini, yaitu sumber air baku yang melebihi ambang batas mutu air baku memperberat proses pengolahan yang berdampak pada peningkatan biaya produksi. Teknologi booster pump mengancam timbulnya biaya operasional yang tinggi karena diperlukan maintenance yang rumit dalam pengoperasian booster pump. Lalu lisensi AquaAdvance yang cukup mahal sehingga Palija perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk implementasi aplikasi ini. Sehingga rekomendasinya adalah sistem kontrol teknologi dengan kegiatan operasional dan maintenance berkala dan pengecekan rutin. Lalu pembuatan tim yang bertanggung jawab mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan maintenance penggunaan teknologi sehingga pendataan mengenai performa teknologi yang digunakan tersentralisasi. Selanjutnya, analisis faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang akan dibahas akan menitikberatkan pada dampak lingkungan terhadap penurunan kualitas sumber air baku, yang secara natural memang akan menurun apabila tidak dilakukan pemeliharaan lingkungan dan menemukan alternatif sumber air baku yang baru. Pemantauan faktor lingkungan terhadap penurunan kualitas air sungai di Jakarta memang menjadi perhatian khusus Palija. Lingkungan alam di sekitar sumber air baku Palija sangat berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan operasional.
Adanya penurunan kualitas air baku akibat penurunan kualitas lingkungan di sepanjang hulu sungai-sungai sumber air baku Palija yang berpengaruh terhadap proses pengolahan dan pendistribusian air. Sumber air baku Palija berasal dari Waduk Jatiluhur, Kali Krukut, Cengkareng Drain, dan Kanal Banjir Barat. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Pamjaya, seluruh sumber air baku Jakarta mengalami pencemaran dan sebagian besar pencemaran diakibatkan oleh limbah domestik. Adanya peluang yang muncul dari faktor lingkungan ini adalah penambahan sumber jumlah air baku akan meningkatkan penjualan air ke seluruh pelanggan dan cakupan wilayah layanan yang menjadi semakin luas. Namun, adanya ancaman dari faktor lingkungan ini adalah akibat penurunan kualitas air baku yang tidak layak untuk diolah menjadi air bersih dan penurunan volume air sungai sehingga Palija harus mencari sumber air baku dengan standar kualitas yang sesuai untuk standar diolah sebagai air bersih. Selain itu, adanya alternatif menggunakan air curah tersebut mengakibatkan penambahan sumber air curah meningkatkan biaya produksi untuk pembelian air curah olahan. Sehingga rekomendasi strategi yang Palija dapat lakukan dari analisis faktor lingkungan ini adalah melakukan pengaturan volume air baku sesuai dengan kapasitas maksimal dari setiap instalasi pengolahan air yang dimiliki Palija. Penyusunan strategi dalam mendistribusikan hasil olahan air bersih ke seluruh wilayah layanan Palija sesuai dengan proporsi suplai yang dibutuhkan tiap area. Lalu melakukan beberapa kegiatan seperti pengerukan lumpur pada sungai-sungai sumber air baku seperti di Kali Krukut dan penerapan modifikasi sistem pengolahan lumpur di setiap IPA. Lalu, berdasarkan analisis faktor demografi, pentingnya bagi pelaku bisnis untuk mengetahui kondisi demografi yang terjadi untuk dapat mengatur strategi dalam menjalankan bisnisnya. Perubahan profil demografi merupakan salah satu pengaruh pada daya beli konsumen, serta kondisi sosial budaya masyarakat dalam berperilaku dan preferensi konsumen. Menurut BPS, populasi penduduk Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi, yaitu didominasi oleh kelompok umur produktif. Selain itu, tingkat urbanisasi yang masih tinggi, khususnya di DKI Jakarta, juga mempengaruhi dari masalah faktor demografi ini. Adanya peluang dari faktor demografi ini adalah bonus demografi memberikan peluang dengan meningkatkan jumlah pelanggan, yang berarti akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam memperoleh hasil penjualan. Peningkatan jumlah penduduk DKI Jakarta juga mengakibatkan aktivitas penduduk semakin tinggi, sehingga menyebabkan permintaan suplai air bersih Jakarta akan semakin meningkat dan memberikan keuntungan juga bagi perusahaan. Selain itu, ancaman dari faktor demografi ini adalah bonus demografi memberikan ancaman jika Palija tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi air bersih dan memperkuat jaringan perpipaan distribusinya. Seiring semakin banyaknya penduduk, maka semakin besar pula permintaan akan suplai air bersih yang harus diiringi dengan volume kapasitas produksi air yang besar. Dari analisa faktor demografi ini, direkomendasikan strategi bagi Palija adalah optimalisasi dan perluasan jaringan perpipaan baru sehingga mampu menyuplai seluruh pelanggan tanpa adanya gangguan. Strategi ini pun harus diiringi perhitungan manfaat proyek sehingga Palija akan tetap memperoleh keuntungan dari sisi peningkatan pelayanan maupun pendapatan perusahaan. Berdasarkan analisis faktor pemerintah, adalah perjanjian kerjasama antara Pamjaya sebagai pihak pemerintah dengan Palija sebagai pihak swasta memberikan wewenang kepada Palija untuk melaksanakan seluruh pengelolaan, operasional, pemeliharaan, dan pembangunan sistem penyediaan air bersih. Di antara Pamjaya dan Palija terdapat badan regulator yang berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan sektor swasta dan publik. Badan regulator sendiri memiliki fungsi sebagai pembuat regulasi mengenai standar teknis dan standar pelayanan dalam pengelolaan air minum, pembuatan usulan, tarif air minum yang mendukung untuk setiap golongan pelanggan.
Peluang dari faktor pemerintah ini adalah status badan regulator ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang mengatur peran, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masa jabatan organisasi yang secara administratif badan regulator bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta, sehingga Palija dapat fokus untuk mengatur manajemen pengelolaan perusahaan pelayanan air bersih Jakarta dengan baik. Adanya ancaman dari faktor pemerintah ini adalah keputusan badan regulator bukan hanya berdampak pada masyarakat, tapi juga pada jalannya bisnis Palija. Sehingga rekomendasi bagi Palija terhadap faktor pemerintah ini adalah membangun hubungan baik dengan pihak pemerintah terkait masalah kontraktual maupun regulasi yang mendukung proses bisnis Palija. Berdasarkan analisis faktor-faktor eksternal apa saja yang berkaitan terhadap bisnis Palija, yaitu dapat disimpulkan bahwa dari 8 faktor eksternal yang dianalisis mempunyai pengaruh kepada aktivitas bisnis yang dilakukan oleh PT PAM Leones Jaya atau Palija, baik secara positif maupun secara negatif. Dampak yang diberikan dari kedelapan faktor eksternal tersebut dapat menciptakan peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus diantisipasi oleh PAM Leones Jaya atau Palija. Peluang dan ancaman yang muncul dari masing-masing faktor eksternal ini kemudian menimbulkan rekomendasi strategi bisnis yang kemudian memiliki pengaruh terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Palija. Sekian presentasi mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan bisnis Palija. Terima kasih.